Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ririn di channel YouTube saya Ririn Binarbuana. Nah, pada kesempatan kali ini saya masih bikin hiasan untuk kepala, headband. Kali ini motifnya saya buat sedemikian, bisa untuk anak-anak hingga dewasa, silakan disesuaikan dengan panjangnya. Dan ini bentuknya disimpul ya. Bagian belakang dia nampak mengerucut seperti ini dan bertali. Tentu saja ini bisa di setel ya. Dan untuk jumlah barisnya mengikuti lingkar kepala masing-masing. Untuk bahan contoh yang saya sudah selesaikan ini, saya memakai poli atau polyester D18. Misalkan untuk merek teman-teman biasa gunakan Polycherry seperti itu. Tetapi untuk di tutorial saya akan menggunakan benang katun yang ply-nya setara dengan poli D18, HP nomor 3. Mungkin kita butuh stitch marker dan juga gunting. Baik teman-teman, kita langsung ke tutorialnya. Untuk satu motif kita butuh 25 rantai ya teman-teman. Kita mulai dengan slip knot seperti biasa. Kemudian teman-teman buat 25 rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian silakan ditambahkan 4 rantai, 1, 2, 3, 4. Dan bubukan penanda di rantai ke-25. Terutama kalau saya ini pelupa teman-teman. Supaya nggak lupa hitungan rantainya, ini adalah rantai ke-25. Dari rantai 25 ini teman-teman skip 2, 1, 2, dan di sebelahnya skip 2 kita isi double crochet, rantai, double crochet. Ini nanti akan menjadi pola tetap satu rantai. Nah, pola ini adalah pola tetap. Skip 2 lagi, 1, 2. Di sini kita isi 13 double crochet. 13 double crochet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dia bentuknya seperti ini. Kemudian rantai 1, skip 2 lagi, 1, 2. Di sini kita isi double crochet, 1 rantai double crochet, 1 rantai lagi, skip 2, 1, 2, double crochet. Nah, stitchnya sudah terisi semua. Bentuknya menjadi seperti ini. Baris kedua 4 rantai. Di dalam V stitch ini kita isi dengan pola tetapnya 1 DC, 1 rantai, 1 DC. Gini.
satu rantai lagi, 4 DC berturut-turut, 1 2 6 DC, maaf, 3 4 5 6 DC berturut-turut ya teman-teman. Begini, 2 rantai, skip 1 lubang, sebelahnya 6 DC lagi, 1 2 3 4 5 6. Nah, begini bentuknya. Satu rantai, V lagi, V stitch lagi, double crochet, chain double crochet, satu rantai, 1 double crochet di pojok sini. Nah, baris ketiga 4 rantai lagi, balik, V stitch lagi, 1 DC, 1 rantai, 1 DC. Seperti ini. Kemudian 1 rantai, 4 DC, 1 2 3 4. Kalau tadi 6 DC, sekarang 4 DC saja, 3 rantai, SC di 1 CH space, 3 rantai, skip 2 DC, isi 4 DC, 1 2 3 4. Bentuknya jadi seperti ini. Ini saya geser biar lebih kelihatan tuh. 1 rantai, V stitch lagi, 1 rantai, 1 DC di pojok, 4 rantai, balik, V stitch, 1 rantai, kita isi 2 DC saja sekarang di baris berikutnya, isi 3 rantai SC di sini, 3 rantai SC nya di 3 CH space, 3 rantai SC lagi di sini, 3 rantai, 2 DC. Jadi skip 2 DC, isi 2 DC. Bisa dipahami ya teman-teman? Nampak? Sekarang 1 rantai, V stitch lagi, 1 rantai DC di pojok, 4 rantai, balik, bentuknya sudah seperti ini, V stitch, 1 rantai. Sekarang kita isi dengan 4 double crochet, di sininya 2, di dalam 3 CH space ini kita isi 2, kemudian 3 rantai, di sini kita SC, 3 rantai lagi, di sini kita isi 2 DC, dan 2 DC berikutnya di atas 2 DC. Satu rantai, V stitch,
1 rantai double crochet di pojok. Nampak dia sekarang seperti ini tampilannya. 4 rantai, kemudian V-stitch lagi, 1 rantai, 6 double crochet. Jadi yang 4 ini tetap 4. Kita tambahkan 2-nya di dalam 3 CH space. 1 rantai, 2 DC di sini di 3 CH space dan 4 DC berikutnya, sehingga ada 6 semua ya. Satu CH V-stitch lagi, 1 CH DC di pojok, 4 DC balik V-stitch, 1 rantai dan 13 double crochet. Jadi ini ada 6, 2, 3, 4, 5, 6. Di 1 CH space ini kita isi 1, kemudian 6 lagi. Jadi semua total ada 13 DC. Bentuk sementaranya jadi dia seperti ini, balik seperti awalan tadi, kemudian diikuti, ups ini banyak yang nggak keangkut, maaf ya teman-teman, penglihatan saya ini apa ya, untuk buat tutorial harus lebih ekstra gitu, kerja keras. Ini V-stitch dan di pojok 1 DC. Sekarang kita akan memulai baris selanjutnya dengan pola pengulangan seperti dari awal ini, dari kedua, 3, 4, 5, 6, terus ditutup ke yang rapat ini 7, begitu. Hanya pengulangan saja, saya ulang 1 kali lagi ya. 4 rantai V-stitch, 1 rantai, 6 double crochet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 CH, skip 1, 6 DC, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 CH V-stitch, 1 CH DC di pojok. Begini, mulai bolong lagi.
Lagi 4 rantai V-stitch, 1 rantai, 4 double crochet, 1 2 3 4, 3 rantai SC, 3 rantai, kemudian skip 2 DC, 4 DC diisi, 1 2 3 4. Mudah kan teman-teman? Mudah ya. Tuh. Lagi 1 rantai V-stitch, V-stitch pola tetap ya, double crochet, chain double crochet, 1 chain, 1 double crochet di pojok, 4 chain awal, kemudian V-stitch lagi, 1 chain, 2 double crochet, 3 rantai SC, 3 rantai SC, 3 rantai, 2 double crochet, 1 chain V-stitch, 1 chain DC, 4 rantai balik V-stitch, 1 chain, 4 DC, jadi isi 2, yang duanya masuk ke 3 CH space di baris sebelumnya, 3 rantai SC, 3 rantai, 2 DC masuk ke 3 CH space dari baris sebelumnya, satu chain V-stitch, 1 V-stitch, 1 chain DC, 4 CH balik V-stitch lagi, 1 chain V-stitch, 1 chain, 6 DC, 1 2 3 4, 5 6-nya di 3 CH space, 1 chain, 2 DC di 3 CH space, kemudian 4 DC, 1 chain V-stitch lagi, 1 chain DC, 4 CH balik V-stitch, 1 chain, 13 double crochet. Jadi semua kita isi termasuk 1 CH space-nya. Di sini ada 6 DC. Kita isi urutannya dari 6 DC, 6 DC. Ya, 6 jadi 6. Di sini di lubangnya ini 1 dan 6 DC lagi. Satu chain V-stitch,
1 chain DC di pojok. Nah, bentuknya dia sudah nampak motifnya keluar. Tuh, teman-teman. Teman-teman bisa lanjutkan pengulangan motif semacam ini sampai berapa banyaknya disesuaikan dengan lingkar kepala masing-masing. Di sini untuk yang warna beige ini atau kecoklatan saya buat 1 2 3 4 5 6 7 8 motif. Dan ini kepanjangan ya teman-teman. Mungkin 7 motif saja sudah cukup. Punya saya ini sedikit kepanjangan, jadi ketika disimbol ke kepala ininya ikut nih, yang mengerucut ini ikut begini. Silakan teman-teman dilanjutkan, nanti kita ketemu ketika panjangnya sudah sesuai dengan yang diinginkan. Teman-teman, ini sudah saya selesaikan di 1 2 3 4 5 6 7 motif. Tidak sama dengan yang beige ini, saya buat 8 karena kepanjangan. Sekarang kita mau masuk pola untuk bagian yang mengerucut ya teman-teman. Setelah tiba di motif akhir yang buntu ini, 13 double crochet, 3 rantai, putar, kemudian abaikan CH space, dan kemudian yang di sini, tapi kita isi di CH space di antara V-stitch ini 1 DC, langsung ke 13 DC, kita isi 13 juga, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Setelah 13 DC kita isi lagi di tengah-tengah V-stitch 1 DC dan di pojok 1 DC. 3 rantai lagi kita balik, kita skip 1, kemudian di sini 1 2 dan di sini kita isi. Skipnya 2 ya teman-teman. Untuk baris berikutnya kita skip 2, kita isi 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Kita isi 11 double crochet dan 2 DC ini kita skip, masuk ke pojok langsung 3 rantai balik. 3 rantai balik, kemudian kita skip 2 lagi. Di sini kita isi 1 2 3 4 4 5 6 7. Nah, 7 DC saja. Kemudian di pojok 1 DC, 3 rantai, balik lagi. Bentuknya seperti ini ya teman-teman. 3, kemudian 7 DC, 3 CH maksud saya, skip 1. Sekarang skipnya 1. Kita isi dengan 5 DC, 1 2 3 4 5 DC, baru kemudian di pojok 1 DC, 3 DC balik. Sekarang kita isi, skip 1, kita isi dengan 3 DC, 1 2 3, di pojok 1 DC. Nah begini teman-teman,
lagi 3 DC balik, kita skip 1 jadi isi 1 DC saja, kemudian DC pojok. Nah, bentuknya seperti ini. Satu rantai pengunci, potong benang. Potong benang dulu. Bentuknya menjadi seperti ini. Kita tinggalkan satu sisi, kita kerjakan sisi yang berikutnya. Sekarang kita kerjakan bentuk kerucut di sisi yang satu lagi. Kita buat slip knot terpisah ya teman-teman. Buat slip knot dan kita pasang satu single crochet di sini, buat single crochet di pojok. Seperti halnya tadi, kita buat 3 rantai dan 1 DC di V-stitch-nya ini. Kalau tadi kan menghadap ke sana sehingga kita isi di 1 CH space dan langsung lompat ke 13 double crochet. Kita isi 13 juga. 1 2, saya penglihatannya nih teman-teman yang agak-agak 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Nah, 13 double crochet, kemudian seperti tadi di V-stitch-nya kita isi 1, di pojok kita isi 1. 3 rantai balik. Kita skip 2. Skip 1 2, kita masuk ke sini. Kita isi DC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 double crochet, skip 2 lagi, pojok kita isi 1 DC. 3 rantai, kita skip 2 lagi, 1 2, kita isi 9, 1 2 3 4 7 ya, maaf, 5 6 7 karena yang 2 kita skip 2 DC. Rantai 3, sekarang skip 1 isiannya 5 1 2 3 4 5, skip 1 DC pojok, 3 rantai isi 3, skip 1 isi 3, 1 2 3, skip 1 DC pojok, 3 rantai isi 1, skip 1 kan tadi ya, kemudian DC di pojok. Bentuknya sudah sama dengan satu sisi yang tadi sudah kita buat. Nah, gini ya teman-teman. Sekarang kita tidak potong benang, tetapi kita langsung memutar ke bagian edgingnya. Untuk edging ini sederhana, sehabis di akhir kita buat 3 rantai, kita SC 3 CH SC 3 CH SC saja begini.
SC lagi, 3 CH, SC. Di tiap loop yang besar-besar ini teman-teman, 3 CH, SC, 3 CH, SC. Begitu seterusnya, lakukan sampai ketemu di sudut ini. Nanti saya jumpai di sudut sini ya. Untuk pinggiran di satu sisi panjang, satu sisinya sudah selesai. Seperti ini tampilannya. Sekarang kita buat rantai. Untuk yang coklat ini, teman-teman, saya buat rantainya sebanyak 60 cm. Nah, ini untuk jumlah rantai silakan disesuaikan saja. Kita coba dulu buat 60 cm, nanti kita lingkarkan kira-kira muat nggak ke kepala ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Teman-teman lanjutkan dulu, nanti saya beritahu kira-kira 60 rantai ini udah cukup belum ya. Cukup ya teman-teman, 60 rantai saja. Kemudian kita tambahkan 3 CH, kita buat bunga melati kecil, 1 DC, 3 CH, slip stitch di lubang yang sama, 3 CH, 1 DC, 3 CH, slip stitch, semua dilakukan di lubang yang sama, 3 CH, 1 DC, 3 CH, slip stitch, 3 CH, 1 DC, 3 CH, slip stitch, 3 CH, 1 DC, 3 CH, slip stitch, dan bunga melatinya sudah selesai. Kira-kira seperti ini, terdiri dari 5 mahkota. Kita lanjut dengan 60 rantai lagi seperti tadi ya. 1, kalau ingin nampak apa ya, begini, kalau ini kan nampak dia menggantung seperti ini. Nah, ada 2 cara. Jika teman-teman mau, teman-teman buat 1 atau 2 rantai. 2 rantai dulu, baru ditautkan ke permukaan ini. Di slip stitch di permukaan rantai yang sudah jadi. Tuh. Jadi dia nggak benggang gitu loh, bahasa saya. Kemudian lanjutkan dengan, karena ini sudah berkurang 2 rantai, 58 rantai gitu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Lanjutkan sampai 58 rantai. Gitu ya teman-teman. Setelah 58 rantai berikutnya selesai, nah tadi kan ini ujung kerucutnya, tuh perhatikan teman-teman, bentuknya ada pinggiran sini, ada DC di tengah, dan pinggiran yang di sini. Nah, ini teman-teman letakkan di pojoknya sini, jadi biar seimbang ya, di kanan dan kiri jadinya dia jatuhnya tuh begini teman-teman. Ups, tuh gini ya. Baru kita lanjutkan dengan pola edgingnya seperti halnya satu sisi yang sudah kita selesaikan, 3 rantai SC, 3 rantai SC. Tiga rantai SC.
bentuknya seperti ini. Nah, ini silakan teman-teman lanjutkan sendiri ya sampai tiba di pojok. Cara bikin talinya pun sama. Nanti ketemu saya lagi kalau sudah selesai semuanya. Caranya sama persis. Jadi, ketika sudah sampai di pojok sini, bikin 60 rantai, bikin bunga melati 5 mahkota, kemudian 1 chain di slip stitchkan di chain yang 60, baru lanjut 58 chain. Kemudian saya jumpai ketika sudah 2 chain ini selesai ya. Tuh sisi kerucutnya sudah saya selesaikan juga. Kita kemudian nih ya, perhatikan yang tadi kan rantai 3 DC di tengah, ini kita ambil yang di pojok sini. Dan teman-teman slip stitch. 1 rantai pengunci, potong benang. Bisa dirapi-rapikan ekor benangnya, nanti pakai jarum biar lebih rapi ya teman-teman. Saya pakai hakpen dulu untuk sementara. Masukin ke jarum, kadang nanti error videonya karena kelamaan saya nyari lubangnya. Gini. Dan tampilannya akan menjadi seperti ini. Satu sisinya sama. Nih begini. Ketika dipakai, dia disimpul di belakang kepala. Nah, jadi seperti ini. Cantik ya, cantik. Bisa dipakai dari anak-anak sampai dewasa. Tuh, bentuknya menjadi seperti ini. Dari depan begini. Baik teman-teman, dengan demikian selesai sudah tutorial saya hari ini untuk headband Hanifa. Saya kasih nama Hanifa supaya untuk beda-bedain motif ini apa sih namanya motif ini. Nanti bilangnya motif yang bolong-bolong banyak, kan kita bingung. Jadi kalau oh yang Hanifa, oh yang Karisa, oh yang Poppy gitu ya. Kita beda-bedain. Jadi teman-teman, selesai sudah tutorial saya hari ini. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu, like, komen, dan juga share untuk membantu meng-upkan tutorial saya supaya lebih banyak orang melihat dan bermanfaat. Baik, selamat mengerjakan, selamat mencoba, semoga berkah selalu. Sampai ketemu di tutorial saya yang lain. Wassalamualaikum.